Hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfa, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Kali ini kita sudah di nomor urut partai politik nomor 8. Peserta pemilu 2019 yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau biasa yang disingkat dengan PKS. Sudah hadir di tengah-tengah kita pimpinan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Novi. Oke, sehat selalu ya Bapak. Alhamdulillah ya? Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktu dan berkenannya hadir di KPU Kota Semarang Pak. Sama-sama. Smart Footer semuanya yang berbahagia, perlu kami sampaikan informasi beberapa hal. Yang pertama bahwa kegiatan podcast Lumpia kali ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semua kru yang terlibat, baik host dan juga narasumber, semuanya sudah vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster untuk pencegahan COVID-19. Smart Footer semua yang berbahagia yang ada dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, dan juga komen serta share YouTube KPU Kota Semarang. Karena di situ akan banyak informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan. Smart Footer semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita mengobrol lebih banyak lagi dengan pimpinan Partai PKS di Kota Semarang, kami bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau bernama Pak Suharsono, SSMSI, Partai Keadilan Sejahtera. Jabatan beliau sebagai Ketua DPD PKS Kota Semarang periode 2019 sampai 2024. Tempat tanggal lahir 12 September 1978. Alamat beliau di Jalan Bukit Beringin Selatan G239 ini ya Pak? Ya, G239 Ngalian. Pendidikan terakhir ditempuh beliau pasca sarjana MAP Universitas Diponegoro. Pengalaman organisasi beliau Wakil Sekretaris DPW PKS Jawa Tengah dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PKS di Kota Semarang. Baik, untuk selanjutnya Smart Footer kita langsung saja nih berbincang dengan Pak Harsono ya. Bisa diceritakan lebih banyak lagi terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang nih Pak, kepengurusannya nih ya, dari tingkatan kota, tingkatan kecamatan, bahkan sampai di tingkatan, biasanya ada yang sebenarnya ranting, ada yang anak cabang dan sebagainya, di tingkatan kelurahan, bahkan barangkali bisa sampai paling bawah gitu, tingkatan RT RW. Silakan Pak Harsono. Mbak Novi, terima kasih para pemirsa semuanya. Kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU ini sebagai wujud pendidikan politik bagi masyarakat, mengenalkan partai politik kepada masyarakat sejak awal. Saya kira ini suatu yang perlu dilestarikan agar masyarakat juga tidak asing ya dengan partai-partai yang ada di Indonesia ini. Nah, terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera tentang kepengurusan, memang kepengurusan PKS itu dari tingkat pusat, provinsi, kota itu 5 tahun. Ya, masa periodenya 5 tahun. Kemudian kebetulan saya ini periode yang kedua. Periode awal itu 1,5 tahun, periode yang berikutnya saya mulai 2020 sampai nanti 2025 masa kepengurusan saya. Kemudian di tingkat kecamatan kita sudah terbentuk 16 pengurus kecamatan, namanya DPC, Dewan Pengurus Kecamatan. Itu periodenya 3 tahun. Ya, kemudian yang paling bawah adalah Depra atau Dewan Pengurus Ranting. Itu periodenya 2 tahun dan sudah terbentuk di seluruh kelurahan, 177 kelurahan di Kota Semarang ini. Semuanya memang sudah berjalan dan
masing-masing kecamatan juga kita bentuk sebagaimana di Dapil itu ada namanya bidang pembinaan kecamatan, itu ada 6 Dapil begitu. Oke, berapa sih jumlah pengurus di tingkatan kota sampai di tingkatan Depra tadi ya? Artinya kalau di tingkatan DPD itu sejumlah sekian, di tingkatan kecamatan sejumlah sekian. Kalau kepengurusan memang ada ketentuannya, ada ketua, sekretaris, bendahara sebagai pengurus harian, pengurus inti, kemudian ada 12 bidang ya yang membawahinya, kemudian personilnya ya kurang lebih sekitar 40-an. Tapi kalau yang kita daftarkan memang itu kan secara kepentingan organisasi, tapi yang kita daftarkan di KPU dan di Kesbang itu ya sekitar 12-an paling, 12-an kepengurusan gitu sebagaimana di bidang-bidangnya. Kalau di tingkat kecamatan memang masing-masing ya sekitar hampir sama lah, sekitar 8 sampai 10 pengurusan gitu. Di tingkat ranting paling tidak 3, ketua, sekretaris, bendahara gitu. Oke. Ya. Berarti ini sudah ada ya di 16 kecamatan. Betul. Dan juga di 177 kelurahan. Iya. Sampai sejauh ini ada nggak perubahan personel terkait dengan kepengurusan utamanya di tingkatan kota? Kalau di tingkat kota insya Allah tidak ada perubahan. Di tingkatan kecamatan tentu karena kepengurusan itu kan sudah dilantik sejak 2020. Ya mungkin sudah masa-masa akhir kepengurusan begitu ya. Apalagi ranting kan hanya 2 tahun. Kalau mereka dilantik setelah, jadi kalau tingkat kecamatan atau DPC itu setelah pelantikan tingkat kota. Kemudian tingkat kecamatan melantik ranting, berarti setelah pelantikan kecamatan baru pelantikan ranting itu ya 2 tahun. Sehingga kemungkinan besar kalau toh ada perubahan ya di ranting mungkin gitu ya. Nah, gitu. Oke ya, jadi tadi sudah disampaikan ya terkait dengan masa periodenya 5 tahun, tingkatan kecamatan 3 tahun, di tingkatan ranting juga jadi semakin ke bawah semakin kecil pendek, ya, semakin sebentar tidak lama. Gitu. Nah selanjutnya nih Pak Arsono ya, berbicara terkait dengan sejarah partai politik PKS itu sendiri secara umum, barangkali nanti lebih spesifiknya di Kota Semarang. Berdirinya ya? Iya. Berdirinya kalau di tingkat nasional kan 20 April 2002. Ya, kemudian di Kota Semarang dan ya saya kira sama tahunnya 2002, hanya kemudian setelah deklarasi di tingkat pusat dan tingkat provinsi baru kemudian kita 2002 itu menyusul tingkat kota. Provinsi itu bulan Mei ya, bulan Mei 2003, kemudian kota ya sekitar Juni-Juli lah 2003 itu. Gitu. Jadi sejak berdiri sudah terbentuk tingkat kota. Sudah beberapa kali ikut pemilihan umum ya, ya sejak Pak. Berarti 2004. Kalau 2002 2004 ya, 2004 itu. Ya, 2014 2019. Sejarah dulu untuk PKS itu, adanya berdirinya PKS itu apa itu Pak? Ini karena apa? Dengan tujuan untuk apa? Gitu. Jadi kalau berdirinya PKS ini sebenarnya kan sebelumnya namanya Partai Keadilan gitu ya, karena tidak lolos electoral threshold sehingga kita harus berganti nama. Kemudian dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera begitu. Kemudian kita menyesuaikan seluruhnya, mulai lambang, kemudian ADRT, kepengurusan, semuanya itu sudah kita sesuaikan. Dan alhamdulillah memang di tahun 99 di Kota Semarang ini PKS belum dapat kursi. Tahun 2004 itu kita sudah dapat kursi 5 PKS di Kota Semarang itu 5 kursi, 5 anggota dewan di DPRD Kota Semarang gitu. Sejarahnya begitu. Mungkin kontribusi di tingkat prosesi pemilu 5 tahun itu sebenarnya sejak 99, tapi karena berubah namanya PKS ini
2002 ya kita baru kita sampaikan dan ikut pemilu 2004 itu dan kita bisa mewakilkan anggota dewan 5 orang itu gitu. Oke nih Pak Arsono Ya. untuk alamat kantor sekretariat. Alamatnya Jalan Pusponjolo Timur Raya nomor 33 Semarang Barat itu. Barat. Ya. Sudah permanen ini ya Pak ya? Ini alhamdulillah sudah permanen ya. Meskipun memang bukan atas nama partai, atas nama yayasan karena kita seperti melakukan sewa kepada yayasan gitu. Terus untuk di level kecamatan? Kalau di level kecamatan hampir semuanya sewa. Hampir semuanya kantor kecamatannya sewa sekretariatnya. Iya. Sudah ada semuanya. Sudah ada ya 16 kecamatan tapi masih sewa ya. Sewa. Sedangkan untuk di level ranting di level ranting rata-rata ya menggunakan sekretariat di rumahnya ketua ranting gitu ya, masih proses ya, belum melakukan sewa secara keseluruhan begitu ya. Jadi begitu ya Smart Footer ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan alamat kantor sekretariat dari DPD Partai Keadilan Sejahtera. Smart Footer jangan lupa ya untuk selalu ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga di Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share di YouTube KPU Kota Semarang karena di situ banyak hal informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan. Apalagi ini menjelang pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya masih dengan Pak Arsono ya selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kota Semarang. Ini terkait dengan anggota partai politik itu sendiri Pak Arsono bisa diceritakan sampai sejauh ini berapa sih jumlahnya ya? Iya, anggota PKS itu sendiri. Kebetulan tahun 2019 PKS itu di Kota Semarang dipercaya masyarakat itu dapat 76.541. Kemudian berikutnya kan tetap kita jaga, kita rawat mereka yang berbasis tingkat kelurahan, RT RW begitu kan, tetap kita jaga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tanggung jawab aspirasi kepada masyarakat, dan kemudian memang kita wujudkan dalam bentuk KTA. Kalau keanggotaan berwujud KTA itu ya tidak sampai 70, paling sekitar 10.000. 10.000 ya. Tapi perolehan suaranya itu yang di atas 70. Kalau perolehan suara sekitar 76.000, kemudian kita wujudkan KTA itu sudah kita kita wujudkan dalam bentuk KTA 10.000 sampai hari ini. Iya, ini 76.000 kemarin perolehan suara 2019 di ya, kota Semarang. Okay. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak terkait dengan model ataupun metode perekrutan anggota partai PKS itu sendiri seperti apa? Jadi PKS ini kan partai terbuka ya, siapa saja bisa ikut ya, tentu sesuai dengan undang-undang gitu kan. Jadi kita tidak terikat pada kelompok tertentu atau agama, satu agama, tidak, bebas gitu ya. Termasuk kemarin kita juga mengajak kalangan non muslim untuk kemudian kita ajukan sebagai dewan pakar ya, dewan pakarnya PKS, karena kita ingin melibatkan untuk membangun satu pemerintahan atau mungkin membangun kota Semarang, tentu harus melibatkan semua potensi masyarakat, potensi semua orang-orang yang memiliki kompetensi begitu kan. Jadi dari keanggotaan PKS sendiri kita terbuka ya, terbuka siapa saja, bentuk rekrutmennya pun ya, karena kita juga ada tim humas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan PKS begitu, sehingga kita ada siapa yang mau daftar PKS bisa langsung melalui online, bisa juga kita datangi kegiatan-kegiatan di mana suara-suara PKS di kelurahan-kelurahan itu memang kita tahu itu suara PKS, kita datangi, kita adakan bakti sosial di sana, dan ayo kalau mau
tercatat resmi sebagai anggota PKS, kita buatkan KTA begitu gitu. Itu bisa mulai online, bisa langsung hadir, ya, baik di kegiatan maupun di kantor sekretariat PKS itu sendiri. Perlu dokumen nggak Pak? Misalkan surat dokumen apa yang diperlukan, barangkali ada masyarakat yang tertarik untuk menjadi bagian ya, daripada karena PKS. memang kalau KTA itu kan ada nama, alamat, tentu harus sesuai dengan KTP kan ya, paling tidak kan fotokopi KTP kan juga ada fotonya gitu. Biasanya fotokopi KTP kemudian kita foto yang bersangkutan supaya ya foto KTA-nya lebih manis begitu kan daripada yang di KTP gitu kan. Seperti itu. Iya. Prosesnya lama nggak Pak ini untuk menjadi KTA cepat, insya Allah kita buat yang cepat, mudah untuk masyarakat. Meskipun kita memang tidak memaksa kepada pemilih PKS harus ber-KTA, tapi karena memang siapa yang mau ikut bergabung secara formal, ya kita tawari untuk ikut gabung berupa keanggotaan PKS itu, member PKS. Oke. Untuk yang media online-nya Pak, barangkali bisa disampaikan ke kita semuanya ya, ke Smart Voter. Ini panggilan kita kepada masyarakat Kota Semarang yang selalu ngikutin di YouTube KPU Kota Semarang ya. Kalau tadi kan secara langsung datang ke kantor, tapi kalau yang online, apakah bentuknya website ataukah bentuknya sosial media? Monggo Pak. Jadi kita di DPD Kota Semarang ini, DPD PKS Kota Semarang itu ada web PKS Kota Semarang, juga Facebook PKS Kota Semarang, juga ada Instagram PKS Kota Semarang, juga ada TikTok PKS Kota Semarang. Jadi ada semuanya, hampir semua akun media sosial kita punya namanya PKS Kota Semarang, dan itu terhubung langsung dengan fraksi. Jadi kegiatan-kegiatan dewan, aktivitas anggota dewan kita itu juga kita tampilkan langsung bersama-sama begitu. Nah, kemudian menuju ke kalau sudah menjadi anggota nih, Pak, anggota dari PKS, sistem pengkaderan dan juga pendidikan politik untuk anggotanya, apakah ada seperti metode pendidikan pengkaderan yang berjenjang ataukah kajian-kajian dan sebagainya, bisa disampaikan Pak? Jadi PKS memang sejak berdiri sampai hari ini memang partai yang mempunyai sistem pengkaderan yang memang kita buat terukur ya. Jadi ada 3 jenjang keanggotaan partai. Yang pertama itu pendukung ya, anggota pendukung. Yang kedua anggota penggerak, yang ketiga anggota pelopor. Itu masing-masing itu saja ada jenjangnya sendiri. Anggota pendukung itu ada anggota pemula dan anggota siaga. Nah, kemudian yang penggerak itu anggota muda, anggota pratama. Kemudian pelopor itu ada anggota madya, anggota dewasa, anggota utama. Dan itu kurikulumnya sudah ada semuanya, dari jenjang 1, 2 dan seterusnya itu semuanya kita lakukan. Ada pendidikan rutin, juga ada namanya pelatihan. Kalau satu jenjang naik ke jenjang yang lainnya biasanya ada pendidikan. Ya, misalkan dari jenjang anggota penggerak ya, misalkan kalau pendukung sih langsung. Kalau pendukung itu kan tadi pemula dan siaga. Itu kalau punya KTA otomatis dia anggota siaga. Jadi anggota partai statusnya anggota pemula. Kalau dia terlibat di pengurusan berarti siaga. Kalau dia ikut kegiatan-kegiatan, mau terlibat namanya pembinaan partai, berarti dia langsung otomatis jadi anggota muda gitu. Terus berikutnya ada pendidikannya gitu. Ada pendidikannya mulai dari pertama sampai terakhir. Dan memang jenjang keanggotaan dan pendidikan itu kan ya, pendidikan itu sebagai program untuk seleksi kenaikan jenjang gitu, dari jenjang bawah ke atasnya dan seterusnya. Itu juga sebagai prasyarat
untuk level kepengurusan. Itu ketua itu harus levelnya apa? Harus melewati jenjang ini. Ya, juga ada anggota kehormatan sih, ada anggota kehormatan mungkin ya langsung mungkin dia posisinya. Anggota kehormatan itu dari luar ya Pak ya? Ya, tidak melakukan dari bawah sekali, ya, mungkin langsung dia jadi anggota penggerak, terus kemudian pelopor jadi pengurus gitu. Terus mungkin jadi anggota dewan, bisa banyak juga yang begitu. Tapi rata-rata memang kalau secara reguler kita pola pembinaan atau pengkaderan kita ya berjenjang tadi gitu. Ya. Ada kriteria untuk menjadi anggota kehormatan nih? Oh ya boleh, nanti tentu memiliki kapasitas, kompetensi, gitu ya. Dan memang ya mempunyai jaringan itu. Nanti itu kita bisa kita prospek untuk menjadi ya. Lamanya pendidikan itu berapa lama itu Pak yang berjenjang itu? Berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu. Dari level 1 ke yang lainnya. Tapi saya kira gampang karena kita tidak ingin mencari jenjang, semuanya bisa terlibat ya. Kalau mau mengikuti pendidikan kita ada pendidikannya. Kalau misalkan tidak sampai itu ya kita serahkan, tidak apa-apa. Ya. Untuk selanjutnya nih Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan ya dari PKS itu sendiri dan juga kegiatan-kegiatannya itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau keuangan kita beberapa sumber. Pertama tentu sumber dari anggota. Ya, sukarela. Jadi memang PKS, anggota PKS tadi yang berjenjang tadi itu kalau mengikuti pembinaan partai itu ya memang kita ada iuran anggotanya. Ya tidak berat, insya Allah ringan juga, sekaligus sebagai bentuk kebersamaan untuk membesarkan partai begitu kan di dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang sumber kedua tentu dari anggota dewan. Karena anggota dewan PKS itu kan dia jadi tidak sendiri. Ada kontribusi struktur, antara kontribusi dari caleg yang lainnya, ada kontribusi dari para kader, para anggota tadi begitu kan. Terus kemudian juga dari bantuan partai politik dari APBD gitu. Kemudian yang lainnya ya sumbangan tidak mengikat, kepada siapapun kita persilakan, monggo kalau mau ikut berkontribusi memberikan sumbangan kepada partai kita persilahkan. Oke, jadi pemasukan tersebut kemudian kan dikelola. Ya. Pengeluaran itu mayoritas untuk apa? Betul ya. Jadi memang PKS ini kantornya 24 jam itu siap siaga. Karena kita memiliki 3 ambulan. 3 ambulan tuh kapanpun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga di kantor itu ada yang jaga. 24 jam ada yang jaga. Kemudian telepon call center ambulan itu juga bisa disampaikan 24 jam. Hafal betul Pak. Nanti bisa dicek ya, di sosial medianya di PKS sosmednya gitu ya. PKS ada ya, di sosmednya PKS Monggo, ada. Pak, lanjut. Ya, kemudian kita menggunakan dana-dana tadi itu tentu berdasarkan rapat kerja partai tiap tahunan. Tiap tahun kita itu ada rapat rakerda ya, rapat kerja daerah tingkat kota. Juga ada rapat kerja kecamatan berarti tingkat DPC. Kemudian ya kita menyusun satu kegiatan, yang kedua anggaran, yang ketiga waktu gitu. Dari situ kita berpedoman kegiatan-kegiatan kita ya berdasarkan hasil rapat kerja yang disepakati bersama, yang sudah disusun bidang-bidang begitu tadi, ada 11 atau 12 bidang itu masing-masing. Program-programnya untuk pelayanan masyarakat tadi, untuk menjaga pemilih-pemilih PKS, untuk melayani masyarakat yang membutuhkan begitu. Nah, kemarin seperti ambulan itu kan butuh operasional, ada sopir, sopirnya aja ada 3 atau 4 kan. Yang jaga itu juga ada sendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan pelayanan itu kan juga cukup banyak, sehingga kalau dari anggaran Banpol dari APBD itu ya itu hanya sekian persennya saja. Benar-benar. Gitu. Itu untuk apa ya, kemanusiaan ya Pak ya, untuk yang
ambulan-ambulan Ambulan tersebut. ya, bebas. Semua Bebas. ya, tidak harus Tidak, bukan hanya tidak anggota harus anggota ya, PKS, tapi masyarakat bebas boleh. bisa Iya. untuk menggunakan Dan lintas agama kita biasa melayani Islam, oke. non-Muslim, semuanya. Free, Pak. Ya, free. Free. Ya, ini gratis untuk masyarakat. Gitu. Oke. Ya. Jadi itu ya, sopir dan Ya. lain sebagainya sudah bagian daripada PKS itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, kegiatan partai tadi sudah sebagian disampaikan ya. Terus pendidikan politik untuk kalau tadi kan internal gitu. Kalau yang eksternal pendidikan politik atau bisa juga kontribusi ya. Meskipun tadi sebetulnya sudah disinggung juga ya. Ada, misalkan pelayanan seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau karena memang kita juga punya tanggung jawab politik kepada masyarakat untuk pendidikan politik atau kesadaran berpolitik masyarakat. Jadi kita ada mimbar demokrasi, itu kita adakan yang diinisiasi memang bidang DPD kerjasama biasanya dengan teman-teman fraksi. Mimbar demokrasi itu ya tentang tema-tema isu pemerintahan yang baru begitu ya, apakah masa RPJMD, ya masalah tata ruang begitu kan, masalah pelayanan publik yang dimiliki oleh Kota Semarang itu biasanya kita adakan. Di sisi yang lain kita pendidikan politiknya ya langsung bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan apa saja sih yang seharusnya kita lakukan ya bersama masyarakat agar kita semuanya ini satu mempunyai pikiran yang positif ya kepada pemerintahan untuk membangun pemerintahan yang kemudian memberikan kesadaran. Kita mempunyai partisipasi politik ya dalam agenda-agenda 5 tahunan, apakah pilkada, pemilu legislatif begitu kan, pemilu presiden itu ya kita ajak masyarakat supaya berpartisipasi lebih besar. Jangan sampai kita mempunyai hak ya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau orang-orang yang sadar tidak menggunakan hak sebagaimana sebaik-baiknya tentu kan itu akan merugikan dirinya sendiri gitu kan. Kalau punya cita-cita ya harus dituangkan siapa yang kira-kira sesuai dengan cita-cita harapan masyarakat begitu. Oke, menarik sekali obrolan kita ya pada kesempatan kali ini. Untuk Smart Voter jangan lupa ya untuk selalu ikutin sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share di YouTube KPU Kota Semarang. Kembali dengan Pak Harsono dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang. Selanjutnya nih Pak, terkait visi dan misi dari PKS itu sendiri Pak, bisa disampaikan kepada kita semuanya. Ya, jadi visi PKS ini adalah partai pelopor untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi kita begitu. Kita samalah sebagaimana negara ini memiliki cita-cita. Jadi kita ingin menjadikan PKS ini pelopor untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia gitu. Oke, itu tadi ya Pak terkait dengan visi, misinya barangkali Pak. Kalau misinya ini menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, kemudian bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi kita turunan dari visi itu ya, karena keadilan sejahtera tentu kita ingin mewujudkan Indonesia adil yang sejahtera. Nah ini kemudian digariskan di langkah-langkah strategis program kerja ya Pak ya, dari PKS itu sendiri. Itu biasanya tiap satu program kerja tersebut itu setiap 1 tahun atau setiap? Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, setiap tahun mulai pengurus pusat, wilayah, daerah ya, daerah ini DPD tingkat kota
itu kita ada rapat kerja daerah untuk menyusun tadi, kegiatan, anggaran, waktu yang didistribusikan dalam bidang-bidang yang ada di DPD. Gitu. Begitupun DPC juga sama. Jadi DPD ini selain menanggung kegiatan di tingkat kota, juga kita ikut memberikan subsidi kegiatan di tingkat kecamatan. Oke. Baik Pak Harsono, untuk selanjutnya nih terkait dengan persiapan pemilu 2024 ini nggak terasa ini bentar lagi kita sudah memasuki tahapan untuk pelaksanaan pemilu 2024. Barangkali persiapan apa saja yang mulai untuk dipersiapkan nih dari PKS itu sendiri? Jadi kita secara kepengurusan memang memastikan secara administratif ya, SK tingkat DPD, DPC, ranting itu jangka waktunya sesuai dengan waktu verifikasi gitu. Jangan sampai kemudian kita nanti mau diadakan verifikasi administrasi ternyata sudah habis begitu kan, enggak pas, berarti kan tidak ada kesiapan. Kemudian juga kita siapkan tadi KTA, meskipun kita mungkin karena partai parlemen begitu ya, tidak perlu administrasi, tapi KTA pun juga sudah kita siapkan begitu. Untuk menuju persiapan begitu, struktur tingkat kota, mengkonsolidasi DPC ya, tingkat kecamatan juga sampai kelurahan. Jadi kami pun tingkat DPD ini tidak berhenti di kota saja, tidak hanya mengundang, tapi kami turun ke kecamatan sampai kita mengajak para ranting begitu ya. Dari 16 plus ranting-ranting kita kumpulkan masing-masing kecamatan begitu ya. Untuk menyampaikan bahwa Februari 2024 itu nanti pemilu legislatif dan pemilu presiden. November 2024 nanti pilkada, makanya semuanya harus disiapkan begitu. Ada target-target kursi Pak? Ya tentu tingkat karena kita RI sampai tingkat kota. Ya, karena tingkat DPR tingkat pusat itu menargetkan 15% perolehan kursi begitu ya. Itu pun diturunkan sampai tingkat provinsi, tingkat kota begitu ya. Tingkat kota. Tentu kalau PKS ini kan tahun 2004 sudah 5, 2009 sampai 2019 itu kita 6. Ya, tentu sebagai bukti kerja keras kita ya, kita pengen tambah begitu kan ya. Apakah 7, apakah 9 ya, penting tambah gitu. Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, harapan dari PKS itu sendiri kepada warga Kota Semarang, itu secara umum maupun secara khusus dalam hal ini terkait dengan kepemiluan. Ya, kita ingin mengajak masyarakat bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan negara ini di tangan kita bersama. Tidak hanya penyelenggara, KPU, Bawas, tidak hanya partai politik sebagai peserta, tapi masyarakat pun juga kita ajak untuk berpartisipasi, karena tanggung jawab besar itu sesungguhnya pada masyarakat. Kalau ingin perubahan tentu juga tergantung pada masyarakatnya. Oleh karenanya kita ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi penuh dengan kesadaran dalam menyongsong pemilu 2024. Gitu ya. Menarik sekali nih tadi Smart Voter ya, obrolan kita dengan Pak Suharsono ya, selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera yang di Kota Semarang. Baik, nggak terasa ini sudah di ujung obrolan kita. Sebelum saya akhiri, Pak Harsono dipersilakan barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement di ujung obrolan kita nih Pak. Silakan. Jadi PKS ini mengajak masyarakat, satu untuk berpartisipasi, yang kedua PKS ini punya fasilitas ambulan ya, monggo dimanfaatkan sebesar-besarnya, gratis untuk masyarakat, ada 3 ambulan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ini juga ada punya namanya rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu di kantor PKS, di kantor fraksi, juga di masing-masing anggota dewan. Ya, kita berharap apa yang menjadi keluhan masukan masyarakat untuk kemajuan Kota Semarang nanti bisa disampaikan kepada DPD PKS, kepada fraksi, agar
Semarang ini semakin hari semakin maju, semakin baik begitu. Terima kasih. Oke, Smart Voter semuanya dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang ya, dengan Bapak Suharsono, SSMSI. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya, di edisi rangkaian Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih.